Ibu-ibu yang saya hormati, siang hari ini kita akan membahas tentang penyakit ain. Ya. Ibu-ibu ada yang tahu nggak penyakit ain itu apa? Penyakit mata. Ya, ain itu mata ya. Tapi penyakit mata yang dimaksud di sini bukan penyakit mata ya karat, mata merah, mata belek, ya, bukan itu. Ya. Iya. Nah, penyakit ain yang dimaksud di sini adalah penyakit yang disebabkan karena pandangan mata. Nah, jadi ternyata pandangan mata kita ini, ya, tanpa kita sadari bisa menyebabkan penyakit bagi orang lain. Nah, jadi misalnya ada orang memandang orang lain dengan penuh kekaguman, ya. Nah, maka pandangan yang penuh kekaguman itu bisa jadi menimbulkan penyakit bagi orang yang dipandang. Ini penyakit ain. Jadi dengan kata lain penyakit ain ini adalah penyakit yang misterius. Nah, penyakit yang misterius. Ya. Nah, sekarang mari kita bahas mulai dari dalil-dalilnya terlebih dahulu ya. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 39. Walau idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malau wa walada. Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu masuki kebunmu, Masya Allah, la quwwata illa billah. Sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Quran surat Al-Kahfi ayat 39. Nah, ketika menafsirkan ayat tersebut, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ya, kita mengatakan qala ba'dus salafi, ya, sebagian salaf mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan man a'jabahu syai'un min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma sya'allahu la quwwata illa billah. Wa hadza mahfudun min hadil ayatil karimati. Sebagian salaf mengatakan orang yang kagum pada keadaannya atau hartanya atau pada anaknya, hendaknya ucapkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Ini diambil dari ayat yang mulia ini. Itu menurut Ibnu Katsir. Jadi kalau kita mengagumi sesuatu, mengagumi diri kita, ya, panjenengan bercermin, jebulnya masih ayat itu ya. Ya, itu ucapan Masya Allah. Ya. Melihat anak, melihat cucu, ya, cucunya kok manis, cucunya kok ganteng, cucunya kok cantik, imut. Jangan lupa Masya Allah. Melihat orang hebat, orang pinter, ya, Masya Allah. Orang kok begitu dermawan, suka membantu orang lain, suka berbagi, suka memberi, Masya Allah. Gitu, Bu. Dan kembali, kadang-kadang ada anak nakal, panjenengan bilang, Masya Allah, bocah nakal temen. Iya, Bu. Iya. Bocah juga yang Masya Allah nemen, gitu. Masya Allah nemen. Itu kebalik. Ya, kebalik. Jadi Masya Allah itu digunakan untuk hal-hal yang mengagumkan. Nah, kalau hal-hal yang sebaliknya apa, Bu? Yang menjengkelkan, yang tidak menyenangkan, itu bacanya subhanallah. Jadi kebalik. Jadi kalau ada anak nakal, anak bedut, ya, anak dablek, subhanallah. Nah, itu kebalik.
Ya. Jadi kadang-kadang kebalik ya, subhanallah, pemandangan kok bagus sekali. Nah, ya Bu ya, itu masya Allah. Ya, masya Allah. Nah, karena Nabi itu pernah ya, Nabi SAW pernah dalam satu riwayat memandang ke langit, kemudian beliau mengatakan, subhanallah, madza nuzila minat tashdid. Ya. Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Jadi Nabi mengatakan seperti itu. Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Sahabat bertanya, ancaman yang berat itu ancaman apa wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi, ya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah summa uhiya summa qutila summa uhiya summa qutila wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainu. Ini sudah pernah kita bahas dulu waktu bahas tentang hutang, ya. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, atau demi Allah, seandainya ada seorang laki-laki yang gugur di jalan Allah, meninggal atau mati di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, kemudian mati lagi, hidup lagi, dan mati lagi, tapi dia masih memiliki hutang, maka dia tidak bisa masuk surga sebelum hutangnya dibayar. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi Rasulullah SAW melihat berita itu, mendengar berita itu, Rasulullah mengucapkan subhanallah. Jadi ada ancaman yang diberikan Allah kepada hambanya yang berhutang, ya, yang tidak mau membayar hutangnya. Jadi subhanallah itu diucapkan untuk hal-hal yang tidak kita sukai, ya, gitu. Ya. Jadi mengapa kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah? Ternyata apa? Supaya untuk menangkal terjadinya penyakit ain. Ya. Jadi dengan mengucapkan Masya Allah, insya Allah kekaguman kita tidak akan membahayakan orang lain. Ya. Kemudian dalil berikutnya, Nabi SAW bersabda, ya, hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, idza ra'a ahadukum min nafsihi wa akhihi ma ya'jabahu falyada' bil barakati fa innal aina haqqun. Jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya. Ini mati, Bu. Nah, ya, saya ulangi ya. Jika salah seorang dari kalian melihat pada diri saudaranya suatu hal yang menakjubkan, maka doakanlah keberkahan baginya. Yang menakjubkan tadi apa tadi? Misalnya karena pinternya, karena bagusnya, karena dermawannya, ya, karena kebaikan-kebaikannya, ya, maka doakanlah keberkahan baginya, karena ain itu benar adanya. Jadi penyakit ain itu memang ada. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Ya. Nah, jadi ketika kita kagum kepada orang lain, mungkin kepada suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, bapak atau ibu kepada anaknya atau cucunya, jangan lupa doakan keberkahan. Doa keberkahan itu misalnya apa, Bu? Seperti apa? Ya, barakallahu laka, ya. Jadi ketika sama seperti mendoakan, ya, pengantin itu kan Rasulullah SAW ketika mendoakan sahabatnya yang menikah kan, barakallahu laka wa baraka alaika. Ya. Semoga Allah memberkahi kalian dan semoga keberkahan atas kalian. Jadi bisa barakallahu laka. Kalau yang dikagumi perempuan, barakallahu laki. Ya, gitu.
Kalau yang dikagumi jauh, tidak ada di situ. Ya, laki-laki barakallahu lahu. Ya. Kalau perempuan barakallahu laha. Seperti itu. Itu ucapan-ucapan keberkahan ketika kita mengagumi orang lain. Ya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Umamah bin Sahal. Ia berkata, "Ihtasala abi Sahl bin Hunayfin bil Qarrari. Wa naza'a jubbatan kanat alaihi. Wa Amir bin Rabi'ata yanzuru qala wa kana Sahlun rajulan abyada hasanal jildi. Qala fa qala Amir bin Rabi'ata ma ra'aitu kal yaumi wala jilda adra'a. Wa huwa Sahlun makanahu fastada waktuhu." Suatu saat ayahku Sahal bin Hunayf mandi di Al-Qarar. Jadi Al-Qarar itu nama pemandian umum ya. Seperti dulu ibu-ibu atau yang di kampung ya, yang di kampung itu biasanya kan ada mandi di tempat umum ya. Ya, seperti itu. Saya ngalami dulu waktu kecil ya. Ya, mandinya bareng-bareng ya. Ya. Gitu ya. Ia membuka jubah yang ia pakai. Ya. Jadi sahabat Sahal bin Hunayf itu membuka jubahnya. Ya. Dan Amir bin Rabi'ah ketika itu melihatnya. Ya. Sama-sama laki-laki kan? Ya. Dan Sahal adalah seorang yang putih kulitnya serta indah. Maka Amir bin Rabi'ah pun berkata, "Aku tidak pernah melihat kulit indah seperti yang kulihat pada hari ini. Bahkan mengalahkan kulit wanita gadis." Padahal yang dipandang itu laki-laki. Tapi saking kagumnya, wah, kulitnya kok bagus sekali. Ya. Bahkan mengalahkan kulitnya seorang gadis. Gitu ya. Terus maka Sahal pun sakit seketika itu di tempat itu, dan sakitnya semakin bertambah parah hanya gara-gara dipandang, dikagumi. Dia menjadi sakit dan sakitnya bertambah parah. Ya, itu Bu. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ubiru anna Sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah. Hal ini pun dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahal sedang sakit dan ia tidak bisa berangkat bersamamu wahai Rasulullah. Ya. Jadi dikabarkan ternyata Sahal ini ada rencana mau pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahbarahu Sahlun billadhi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjenguk Sahal. Diberitahu bahwa Sahal sakit, Rasulullah segera menjenguk Sahal. Lalu Sahal bercerita kepada Rasulullah tentang apa yang dilakukan Amir bin Rabi'ah. Dia menceritakan bahwa sakitnya itu akibat perbuatan Amir bin Rabi'ah yang memandangnya dengan penuh kekaguman. Gitu ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alama yaqtul ahadukum ahahu ala barraqta innal aina haqqun tawaddu lahu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa seseorang menyakiti saudaranya? Mengapa engkau tidak mendoakan keberkahan?" Ya, jadi mengapa kalau memandang orang kok tidak mendoakan keberkahan? Ya. Sesungguhnya penyakit aib itu benar adanya, maka berwudulah untuknya. Jadi Amir bin Rabi'ah tadi yang menyebabkan penyakit aib bagi saudaranya itu disuruh oleh Rasulullah untuk berwudu. Nah, untuk berwudu. Fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah wa raha Sahlun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
laisa bihi ba'sun. Amir bin Rabi'ah lalu berwudu untuk disiramkan air bekas wudunya ke Sahal. Nah, jadi wudu, terus bekas wudunya itu, air bekas wudunya itu disiramkan ke Sahal. Maka Sahal pun sembuh dan berangkat bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Malik. Nah, jadi ini kejadian nyata, Bu. Ya, sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi sakit gara-gara dipandang atau dilihat oleh sahabatnya, dipandang dengan pandangan kekaguman. Nah, cara mengobatinya bagaimana tadi? Dengan air wudhu orang yang memandangnya. Ya. Itu kan kalau yang mandang tahu orangnya. Ya, kalau nggak tahu gimana? Misalnya ada orang banyak yang memandang, ya nggak tahu kita siapa yang menyebabkan penyakit itu, ya itu kan susah. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun, walau kana syai'un sabaqal qadaru, sabaqathul ainu, wa idzas tuhsiltum fahsilu. Ain itu benar adanya. Andaikan ada perkara yang bisa mendahului takdir, maka itulah ain. Maka jika kalian mandi, gunakanlah air mandinya itu untuk memandikan orang yang terkena ain. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada dua cara. Cara yang pertama tadi dengan air wudunya, cara yang kedua dengan air mandinya. Itu kan kalau yang menyebabkan air diketahui, ya Bu ya. Nah, masalahnya kan, iya, ada orang yang memandang, tapi kan kalau yang memandang banyak gimana? Ya, kita nggak tahu siapa yang menyebabkan. Ya, misalnya ibu mengagumi saya, wah, kok masih keren ya? Lah kan banyak sekali, ternyata saya sakit. Ya, siapa yang menyebabkannya? Susah ya. Nah, bagaimana kalau yang memandang kita nggak tahu, ya? Ini ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqiya minal ain." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Hadis riwayat Muslim. Jadi Aisyah juga ternyata pernah terkena ain. Nah, kemudian Aisyah meruqyah atau diruqyah. Nah, sekarang caranya meruqyah bagaimana, Bu? Ya, kita bisa meruqyah diri kita sendiri dengan membaca surat-surat dan ayat-ayat ruqyah. Surat-surat ruqyah misalnya apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, dalam sebuah hadis Aisyah menceritakan ya, bahwa Rasulullah SAW ketika berada di tempat tidurnya, mau tidur ya, beliau membaca surat Al-Ikhlas. Jadi tangannya disatukan, dua telapak tangannya gini. Ya. Kemudian membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, setelah itu ditiup. Nah, diusapkan ke bagian tubuh yang terjangkau, mulai dari kepalanya, mukanya, kemudian tubuh yang terjangkau. Beliau melakukannya 3 kali. Gimana? Sesudah dibaca. Ya, sudah dibaca. Ya. Jadi gini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri hasidin wa min syarri nafasah
muktifin uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiga kali. Ini tangan siapa? Nah, iya tangan sendiri, tangan sendiri. Iya. Tangan sendiri. Ya. Iya, kalau mau tidur setiap malam. Ya, setiap malam. Nah, ternyata manfaatnya tidak hanya untuk membebaskan dari gangguan jin, ternyata bisa untuk membebaskan diri dari gangguan penyakit ain juga. Ya, 3 kali. Ya. Ya, baca lagi, diusap lagi, baca lagi, diusap lagi, baca lagi, diusap lagi. Ya. Gimana? Kalau misalnya Ya. misalnya ada anak yang kadang-kadang kan anak itu anak sakit. Ya. Itu kan harusnya yang baca sendiri. Kalau misalnya dibacakan orang lain bisa. Boleh dibacakan orang lain. Meruqyah dirinya atau diruqyah. Berarti meruqyah anaknya. Iya, meruqyah anaknya. Itu kemudian juga doa itu. Ya, diusapkan. Iya. Nah, selain itu juga ada ayat kursi ya. Ya, ayat kursi juga bisa. Nah, nanti ayat kursi sendiri. Itu kalau Nabi melakukan itu sendiri ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Tapi dalam hadisnya kalau ayat kursi tidak diusap.